Jadi begini ceritanya. Kamu terbangun oleh suara aneh, tapi bukan bunyi alarm. Masih jam 5 pagi. Setelah beberapa detik, kamu sadar ada yang mengetuk jendelamu. Tunggu, apartemenmu ada di lantai 12. Makhluk macam apa yang bisa mengetuk jendelamu? Pembersih jendela. Tapi kan apartemenmu bukan gedung pencakar langit dengan perkantoran. Bunyi ketukannya semakin kuat. Kamu pun mengumpulkan keberanianmu dan mendekati jendela, meraih gorden dan menariknya dengan keras. Wow, pemandangan yang luar biasa. Ada ikan kecil terbang atau mengambang di luar sana. Jumlahnya ribuan. Sekumpulan ikan sarden benar-benar terbang di langit. Beberapa tidak sengaja membentur jendelamu. Jumlahnya terlalu banyak sampai-sampai kamu tidak bisa melihat apa yang terjadi di luar sana. Tapi begitu ikan di barisan terakhir terbang melewatimu, kamu baru mendapatkan gambaran jelas apa yang terjadi. Ikan besar dan kecil terbang di antara rumah-rumah. Gurita membelah langit dengan tentakelnya, menembus awan. Paus raksasa terbang perlahan menuju cakrawala. Di atas atap rumah terdekat, 2 ekor hiu mengejar 4 singa laut. Tetanggamu melambaikan tangan padamu. Dia memegang pancingan dari jendela dan menunggu ada ikan yang akan menyambar umpannya. Beberapa ekor lumba-lumba terbang melewati jendelamu. Mereka bersiul dengan gembira, seolah menyapamu. Apa yang terjadi? Kamu segera menyalakan TV. Semua saluran TV menyiarkan hal yang sama. Makhluk laut di bumi telah belajar terbang, meninggalkan lautan memenuhi udara. Semua penerbangan di seluruh dunia dibatalkan. Kapal pencari ikan sama sekali tidak bisa mencari ikan di laut, samudra, danau, dan sungai. Dan tak seorang pun tahu apa yang terjadi. Kamu berganti pakaian dan pergi keluar. Ada penyu yang merangkak di tanah. Hewan ini menggeliat, mengepakkan kakinya dan terbang ke angkasa. Sekumpulan udang terbang melewatimu. Apa samudera telah kehilangan gravitasinya? Bagaimana dengan airnya? Kamu tinggal di kota pelabuhan, dekat dengan laut. Jadi, kamu memutuskan untuk pergi ke pantai. Saat tiba di tepi pantai, kamu melihat betapa tenang airnya. Gravitasi sepertinya masih bekerja. Tapi, semua makhluk laut terus naik ke udara. 6 bulan kemudian, orang-orang mulai terbiasa dengan fenomena ini. Ikan memenuhi hampir seluruh langit. Beberapa makhluk laut memasuki lapisan tengah atmosfer. Burung yang berukuran kecil hampir punah karena kehadiran ikan predator di langit. Tapi burung pemakan ikan kecil justru semakin gemuk. Mereka kebanyakan makan sampai tak bisa terbang lagi. Burung camar, elang laut, pelikan, dan elang kelebihan berat badan hingga tak kuat menopang tubuhnya sendiri. Perjalanan udara tidak ada lagi. Sebagai gantinya, perjalanan laut meningkat. Ekosistem di bumi pun berubah total. Laut jadi tak berpenghuni. Bakteri, mikroba, dan berbagai nutrisi yang ada di laut pindah ke udara. Manusia jadi lebih mudah sakit, dan di beberapa area malah jadi lebih sulit bernafas. Saat hujan, ada jutaan udang dan ikan kecil jatuh dari langit bersamaan dengan air hujan. Banyak mamalia pemakan ikan yang mulai kelaparan. Banyak dari mereka yang turun ke jalan dan perkotaan untuk mencari makanan. Para ilmuwan meneliti makhluk yang terbang ini dan menemukan kalau struktur pernafasan mereka berubah. Entah bagaimana. Namun bagaimana ikan bisa terbang masih jadi misteri. Sepertinya alam memutuskan untuk mengusir manusia dari lingkungannya. Para nelayan menggunakan balon udara untuk menangkap ikan di langit. Beberapa atlet melemparkan tali lasso pada paus terbang dan mengendarainya seperti kuda besar. Ya, mendaratnya pasti sulit. Makhluk yang tadinya tinggal di laut dalam kini terbang di ketinggian yang sangat tinggi. Para peneliti menemukan spesies ikan baru yang tadinya belum diketahui. Dari dalamnya laut, gurita raksasa naik ke langit. Banyak orang menyebutnya kraken. Monster ini telah menemukan rumah barunya, tepat di puncak Gunung Everest. Sekarang semua orang jadi takut mendaki gunung ini. Makhluk yang tadinya tinggal di laut paling dalam berhasil mencapai luar angkasa. Para astronot di ISS memperhatikan makhluk ini berseliweran. Semuanya terlihat seperti alien yang berasal dari planet lain, bukan dari bumi. Di beberapa area, hiu turun ke daratan untuk mencari makan. Akibatnya banyak orang yang tidak berani keluar rumah. Perusahaan penangkap ikan membeli pesawat Boeing dan menempelkan jaring di pesawat ini untuk menangkap ikan di udara. Tapi penerbangan pun berbahaya, apalagi kalau paus tiba-tiba muncul. Pemerintah menerapkan jam malam di banyak kota. Orang-orang naik ke atap rumah untuk menyaksikan panorama malam yang menakjubkan dengan ubur-ubur terbang di langit. Berkat protein bioluminesensi pada ubur-ubur, hewan ini bisa bersinar.
Kerlip bintang di langit berpadu dengan cahaya makhluk transparan ini. Tapi hati-hati, sebagian ubur-ubur ini sangat berbisa. Saking terpesonanya, orang-orang menyentuh hewan cantik ini dan berakhir di rumah sakit. Cumi-cumi yang ketakutan dengan kondisi baru ini melepaskan tinta ke udara. Saat banyak cumi-cumi melakukannya, cahaya matahari jadi terhalang. Jalanan macet parah karena belut listrik yang berterbangan menyetrum lampu lalu lintas. Karena semua umat manusia melihat ke langit, hampir tak ada yang menyadari apa yang terjadi di darat. Di seluruh dunia, ditemukan banyak manusia dengan cacat fisik yang aneh bermunculan di rumah sakit. Lubang aneh terbentuk di bawah telinga manusia. Dokter tidak memahami apa yang mereka hadapi. Hingga kemudian, seorang pasien melompat ke danau dan rupanya dia bisa bernapas di bawah air. Insang pun tumbuh pada tubuh manusia. Awalnya, kebanyakan manusia menolak untuk pindah ke bawah air. Tapi perubahan pada paru-paru manusia memaksa mereka untuk melakukannya atau mereka terpaksa menjalani sisa hidup memakai masker gas. Sebagian orang dengan senang hati tinggal di bawah air dan memulai kehidupan yang baru. Tubuh manusia beradaptasi dengan suhu air yang dingin dan tekanan yang tinggi. Ada banyak hal yang harus dilakukan untuk membangun kota dan infrastrukturnya, tapi situasinya tidak seburuk itu. Ada banyak area di air dibandingkan di darat. 1 tahun kemudian, umat manusia telah bermigrasi sepenuhnya ke lautan. Tapi bukannya punya kehidupan baru, mereka malah menemukan sampah yang banyak sekali. Jutaan ton plastik mengambang di air. Rupanya tempat tinggal baru mereka ini adalah tempat pembuangan sampah manusia. Daur ulang plastik mulai dijalankan di seluruh perairan. Setiap hari, manusia mengeluarkan bertonton sampah dari lautan. Air jadi semakin bersih, dan tumpukan sampah malah muncul di daratan. 5 tahun kemudian, air semakin bersih. Orang tidak lagi tinggal dikelilingi sampah. Seluruh plastik ada di daratan. Begitu masalahnya terpecahkan, manusia mulai membangun kota di bawah laut. Namun, semua ikan malah mulai berjatuhan ke laut dan samudera. Semuanya kembali seperti semula. Manusia kehilangan insangnya dan mereka kembali hidup di daratan. Akhirnya, makhluk laut pun kembali hidup di perairan yang bersih. Para ahli filsuf dan ilmuwan dari seluruh dunia meyakini, dengan begini, alam telah mengajari manusia sebuah pelajaran penting. Kita jadi tahu rasanya hidup dikelilingi sampah dan bagaimana kita harus menjaga planet ini. Manusia mengambil langkah besar-besaran untuk menjaga ekologi planet ini. Pabrik daur ulang sampah pun dibangun. Setiap orang berhenti menggunakan plastik. Keselarasan antara manusia dan alam pun kembali berjalan dengan baik. Mau tos sama hewan laut? Oke, ulurin aja siripmu. Maksudku tanganmu ke ikan tangan merah Tasmania ini. Ikan ini nggak berenang kayak ikan, dia berjalan. Dia menggunakan tangannya yang mirip sirip untuk berjalan di dasar laut. Pejalan dasar laut ini sering diganggu perenang dan perahu. Beberapa orang bahkan ingin membawa mereka pulang untuk dijadikan peliharaan. Menurutku, sebaiknya kita jangan ganggu mereka dan lanjut berenang. Cumi-cumi vampir. Nama spesiesnya adalah Vampreoteuthis invernalis, yang artinya cumi-cumi vampir dari neraka. Widih, cumi-cumi vampir ini pasti bikin banyak orang takut karena namanya. Warna merah gelapnya, duri-durinya di bagian bawah badan, dan fakta mengerikan bahwa mereka bisa memutar dirinya dari luar ke dalam. Cumi-cumi vampir suka memamerkan kemampuannya, tapi tidak lebih berbahaya dibanding anak kucing bagi manusia. Bisa dibilang mirip Dracula yang penampilannya nyermin, tapi nggak punya taring penghisap darah. Cumi-cumi vampir memakan partikel makanan dari tumbuhan dan hewan yang mengambang di dekat permukaan laut. Karena bukan predator, mereka butuh strategi pertahanan, dan penampilan mirip vampir mereka dirancang untuk mengusir makhluk besar yang ingin memakannya. Membalik diri dari dalam keluar merupakan mekanisme pertahanan karena area runcing di kulit bagian dalamnya lebih mengintimidasi. Mereka juga menyemburkan zat tidak berwarna, tapi penuh partikel bercahaya untuk mengalihkan perhatian predator. Vaquita, naik kapal di lepas pantai Meksiko, pasti kebayang serunya, mataharinya, air birunya, dan makhluk laut yang paling terancam punahnya. Bentar, Vaquita nggak berbahaya, tapi jangan mendekat untuk menyapa atau minta tanda tangan. Hewan ini sangat pemalu.
Sapi kecil ini, itulah arti nama bahasa Spanyolnya, adalah mamalia laut kecil dengan tanda hitam di sekitar matanya. Menurutku, vaquita lebih mirip panda laut. Kamu beruntung banget kalau bisa melihat vaquita. Mereka sedang diambang kepunahan, sebagian besar karena tidak sengaja tertangkap di jaring ikan. Diperkirakan cuma ada 10 yang tersisa di alam liar. Naga biru, makhluk kecil ini mirip makhluk dari film fantasi anak-anak, namanya Glaucus biru. Biasa disebut sebagai naga biru atau malaikat biru. Mereka bisa ditemukan di banyak tempat, Samudra Atlantik, Pasifik, maupun Hindia. Mereka adalah sejenis moluska dan panjangnya cuma sekitar 3 cm. Yang kamu kira bagian punggungnya adalah perut cerahnya. Mereka sering mengapung dengan posisi terbalik agar warna birunya membantu berkamuflase dengan ombak. Naga biru bukan cuma cantik, tapi juga pintar. Makhluk ini memakan Portuguese Man o' War alias Visalia visalis. Naga biru menyimpan sel penyengat mangsa mereka untuk berjaga-jaga, mencuri mekanisme pertahanan mereka. Saat naga biru terancam, dia melepaskan sel penyengat yang disimpannya, mengarah ke musuh untuk menyengat mereka dengan kekuatan yang lebih besar daripada Portuguese Man o' War. Karena bisa menyimpan banyak sel penyengat, mereka bisa menjadi ancaman bagi manusia. Jadi, kalau kamu menemukan mereka, jangan diambil ya, cukup pandangi dari kejauhan saja. Ikan barrel eye. Kalau kamu ingin punya penglihatan sinar X Superman, menatap ikan barrel eye bisa membuatmu merasa punya kekuatan itu tanpa menyadarinya. Barrel eye punya kepala transparan, jadi kamu bisa melihat bagaimana mata dan otak mereka di dalam. Makhluk luar biasa ini hidup di laut dalam, yaitu bagian terendah lautan, tempat makhluk aneh berkeliaran dalam suhu hampir nol dan kegelapan konstan. Mereka terpapar tekanan air yang hampir 1000 kali lipatnya air permukaan. Kalau membayangkan laut dalam tidak membuatmu merinding, nanti aku akan memberitahu penghuni laut dalam lainnya. Ikan barrel eye ditemukan di Samudra Atlantik, Pasifik, dan Hindia. Kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa ikan ini punya kepala transparan? Dan ini wajar, karena spesies ini ditemukan tahun 1939. Diyakini, mata ikan ini terpaku untuk melihat lurus ke depan dan tidak bisa bergerak. Jadi, mereka diduga punya penglihatan terowongan. Ilmuwan Bruce Robinson dan Kim Reisenbeckler dari Institut Penelitian Akuarium Monterey Bay baru-baru ini menemukan bahwa ikan tersebut bisa menggerakkan mata secara vertikal untuk melihat melalui bagian atas kepalanya yang tembus pandang, sehingga bisa tahu apakah ada pemangsa atau mangsa di dekatnya. Kepala transparannya juga memungkinkan cahaya masuk lebih banyak sehingga mereka bisa mendeteksi mangsa lebih baik. Ikan barrel eye memakan ubur-ubur dan spesies ikan kecil. Kalau kamu menyelam ke laut pada malam hari, kamu mungkin beruntung dan melihat bagaimana corallimorph bola jingga mekar dalam gelap. Tapi kamu harus cepat karena begitu kamu menyalakan senter untuk melihatnya lebih baik, makhluk ini akan menarik dirinya ke dalam lagi. Megalodon, hiu paus bukanlah hiu terbesar yang dikenal manusia. Jika seluruh spesies hiu adalah sebuah kerajaan, Megalodon prasejarah akan menjadi penguasa lautnya. Megalodon menjelajahi lautan sejak lama. Sekitar 15,9 sampai 2,6 juta tahun lalu, antara era Miosen awal dan Pliosen akhir. Meski sudah lama punah, orang-orang masih penasaran mempelajari tentang hewan laut raksasa ini. Megalodon bisa mencapai panjang 14 hingga 18 meter dengan rahang yang lebarnya lebih dari 1,8 meter. Sebuah fosil gigi Megalodon pernah diukur sebanyak 18 cm. Aku lega, Megalodon udah lama punah, tapi masih ada beberapa petualang di luar sana yang berharap bisa bertemu monster ini suatu hari nanti. Gurita Dumbo, makhluk imut atau menyeramkan ini bergantung caramu memandangnya. Punya nama resmi Grimpotetis. Biasanya dia lebih sering disebut Gurita Dumbo dari nama karakter Disney. Meski Dumbo, si gajah, bukan si gurita, diledek karena telinga besarnya, gurita imut kemungkinan nggak bakal diejek sama tetangga airnya. Mereka adalah gurita yang hidup di laut dalam, dan kita tahu betapa seramnya tempat itu. Tingginya cuma sekitar 20 cm dan menghabiskan hari mereka dengan mengambang di dasar laut untuk makan siput, cacing, dan makanan lain yang mereka temukan di sana atau dekat ventilasi laut. Spesies Gurita Dumbo ada sekitar 17 dan semuanya punya tinggi, warna, dan bagian tubuh berbeda.
Kalau menurutmu hewan-hewan aneh tadi masih kurang, kamu pasti senang mengetahui bahwa laut dalam hampir tidak pernah dijelajahi manusia. Jadi jangan lengah, ada lebih banyak hewan menarik yang bisa ditemukan di laut dalam kelak. Malaikat laut. Selain namanya, bentuk makhluk laut ini juga lucu. Tapi makanan mereka bukan sinar matahari ataupun permen loli. Makanan favorit mereka adalah kupu-kupu laut dengan cara memasang perangkap lendir dan menunggu untuk menyergap. Udang anemon jongkok. Udang ini kecil, panjangnya cuma 1,3 cm. Dia juga dikenal sebagai udang penari karena tingkahnya yang unik. Saat gelisah, dia mengangkat bokongnya sampai atas kepala dan sedikit menari. Para penyelam juga bilang mereka suka melompat ke tangan manusia untuk membersihkannya. Kepiting kelapa. Dia mungkin terlihat sangat menyeramkan, terutama saat matahari terbenam. Kepiting kelapa dewasa punya panjang sekitar 90 cm. Makanan favorit mereka adalah kelapa, tapi juga bisa memburu kadal dan bahkan burung besar. Belut snipe yang ramping. Belut snipe yang ramping adalah makhluk ramping dan panjang yang masih menjadi misteri bagi para ilmuwan kelautan. Panjangnya 122 cm dan punya sekitar 750 tulang di tulang punggungnya. Jauh lebih banyak dibanding hewan lain di dunia. Pena laut. Panjang pena laut sekitar 2,2 meter dan punya banyak jenis, tapi kebanyakan diantaranya terlihat seperti pena atau pena bulu. Persamaannya bahkan lebih mencolok saat kamu tahu hewan ini punya tabung berisi air yang menambatkannya ke dasar laut. Cacing pipih karpet Persia. Makhluk ini memang mirip karpet, meski sangat kecil jika dibandingkan. Panjangnya cuma 10 cm, mampu menjadi jantan dan betina. Mereka tidak saling kawin dengan cacing pipih lainnya, melainkan melawan mereka untuk memperebutkan hak melahirkan keturunan. Siput laut lidah flamingo. Turis menyukai siput yang luar biasa ini karena warnanya yang indah. Mereka mengira ini cangkang, padahal warna cangkangnya kusam dan tersembunyi di bawah jaringan lunak warna-warni. Mereka memakan bagian karang yang lunak dan beracun, lalu menyimpan racunnya untuk melindungi diri. Bentuknya menyerupai makhluk prasejarah yang berasal dari zaman dinosaurus. Binatang menakutkan ini disebut hiu raksasa. Tubuhnya bisa tumbuh sampai 12 meter. Dalam 160 tahun terakhir, dilaporkan hanya ada 3 hewan ini. Penampakan terakhir terjadi pada tahun 2015. Dan sebelum itu, sekitar 80 tahun yang lalu, hiu ini terkadang naik ke permukaan untuk menyaring hewan kecil seperti udang dan krustasea kecil lainnya saat ingin menyantap hidangan laut yang enak dan lezat. Tapi kalau hanya ada sedikit makanan di permukaan, hiu ini menyelam hingga ke kedalaman hampir 1000 meter dan tinggal di sana selama berbulan-bulan. Para peneliti berhasil mengetahui hal ini berkat teks satelit yang ditempelkan ke hewan tersebut. Sekarang, hiu raksasa suka menghabiskan waktunya di perairan yang beriklim sedang, tapi hiu ini dapat bermigrasi jarak jauh. Hiu jenis ini hidup di seluruh dunia, tapi di daerah tropis atau subtropis yang hangat. Hiu ini tidak akan mendekati permukaan karena hiu raksasa bukan penggemar suhu panas. Ubur-ubur surai singa tidak begitu langka, tapi makhluk ini sangat menarik perhatian karena ukurannya yang besar. Ubur-ubur ini merupakan spesies terbesar di antara spesies ubur-ubur lainnya dan merupakan hewan terpanjang. Total panjangnya bisa mencapai 36 meter, sekitar 7 meter lebih panjang dari paus biru terpanjang yang diketahui oleh para ilmuwan. Ubur-ubur ini memiliki sekitar 70-150 tentakel, dan semuanya mengandung sejumlah besar neurotoksin yang bisa sangat membahayakanmu kalau kamu bersentuhan dengan hewan tersebut. Namun biasanya orang tidak akan bertemu dengan ubur-ubur jenis ini karena jarang hidup di dekat pantai dan lebih memilih laut terbuka. Biasanya kamu bisa menemukan ubur-ubur surai singa pada kedalaman maksimal 20 meter dari permukaan laut, tempatnya berburu ikan kecil, zooplankton, dan beberapa jenis ubur-ubur lainnya. Ubur-ubur ini menggunakan tentakelnya untuk menangkap makanan utamanya. Hey, mau pakai kentang goreng? Giant Phantom Jelly keluar dari kegelapan dan kedalaman zona tengah malam laut. Ukuran loncengnya yang berbentuk seperti topi matahari ini mencapai lebih dari 1 meter. Lonceng ini punya 4 lengan mulut seperti pita yang panjangnya bisa mencapai 10 meter. Makhluk yang cukup langka ini memakai lengan mulutnya untuk menangkap hewan malang yang berenang di sekitarnya dan tidak mengetahui apa yang mendekatinya. Giant Phantom Jelly mendorong dirinya di dalam air dengan denyutan periodik yang berasal dari kepala oranyenya. Kepala ubur-ubur ini bersinar samar-samar dan misterius di kedalaman gelap gulita.
Makhluk ini hidup di seluruh lautan di dunia, kecuali Arktik. Mungkin karena area itu terlalu dingin. Karena bentuknya yang aneh, orang sering menyebut Oarfish sebagai ikan naga atau naga laut. Panjangnya sekitar 8 meter yang menjadikannya ikan bertulang terpanjang yang kita ketahui dan hidup di kedalaman 1000 meter. Oarfish menghabiskan sebagian besar waktunya di bagian dalam dan gelap laut terbuka di daerah tropis dan subtropis. Makhluk ini hampir tidak pernah muncul ke permukaan, kecuali kalau kamu mengundangnya. Tubuh makhluk ini berbentuk pita dan berwarna perak mengkilap dengan sirip punggung panjang berwarna merah serta sirip panggul berbentuk seperti dayung berwarna merah. Tubuhnya tidak memiliki sisik dan sangat tipis. Ikan ini dapat tumbuh sampai sekitar 9 meter dan beratnya 300 kg. Oarfish memiliki mata yang sangat besar yang membantunya melihat lebih baik di lingkungannya yang gelap dan menakutkan. Hiu berjumbai tak diragukan lagi, merupakan salah satu hewan laut yang bentuknya paling ajaib di luar sana. Jika kamu melihatnya di suatu tempat, mungkin kamu akan berpikir kamu sedang kembali ke zaman dinosaurus. Benar, hiu berjumbai adalah makhluk prasejarah karena asal-muasalnya sudah ada sejak 80 juta tahun yang lalu. Fosil hidup ini bisa tumbuh sepanjang 2 meter. Nama hiu ini diambil dari bentuk insangnya yang berjumbai. Meskipun nama hiu berjumbai tersemat hiu di dalam namanya, cara berenang hiu ini mirip dengan belut, seperti gerakan ular yang khas. Bentuk mulutnya menakutkan, mirip dengan mulut hiu putih besar. Hewan ini punya 300 gigi berbentuk trisula berjajar dalam 25 baris. Berani lihat dari dekat? Para peneliti menemukan makhluk ini pada abad ke-19, tapi orang jarang melihatnya. Dan tidak heran, karena hiu ini biasanya hidup di kedalaman antara 120 hingga 1280 meter. Hiu berjumbai seringkali memakan cumi-cumi dengan menelannya utuh-utuh. Rahangnya yang panjang memungkinkan hiu berjumbai untuk membuka mulutnya ekstra lebar dan menelan hewan sepanjang setengah dari seluruh tubuhnya. Hiu goblin sangat langka. Para peneliti hanya melihat kurang dari 50 ekor hiu ini selama lebih dari 120 tahun. Tapi mungkin itu yang terbaik karena kita sedang membahas hewan yang cukup menakutkan dengan moncong kecil dan gigi yang tajam. Makhluk ini juga mampu menjulurkan seluruh rahangnya keluar saat ingin menangkap sesuatu. Kayaknya pernah dengar. Saat berenang di kedalaman laut yang gelap, hiu goblin melihat cumi-cumi kecil yang tampak cukup lezat. Hewan berbahaya itu perlahan-lahan mendekati cumi-cumi. Ketika menyadari kehadiran si predator, makhluk malang itu mencoba melesat pergi. Tapi semua sudah terlambat. Si goblin telah menjulurkan rahangnya sepanjang 7 cm keluar dari mulutnya. Rahang ini terhubung dengan lipatan kulit yang dapat dibentangkannya. Hal ini sangat membantu karena hiu goblin adalah hewan yang lamban, sehingga cukup sulit baginya untuk mengejar makanannya. Setelah selesai makan, hiu goblin memundurkan kembali rahangnya ke dalam mulutnya dan berenang menjauh seolah-olah tidak terjadi apapun. Hiu goblin sebagian besar hidup di dasar laut, seperti banyak spesies hiu lainnya. Hiu jenis ini pun lebih suka berenang sendirian. Selanjutnya adalah makhluk berwarna perak dengan kulit yang sangat kasar. Namanya ikan matahari, dengan panjang total hampir 3,3 meter. Nama lainnya adalah ikan mola-mola. Ikan matahari merupakan ikan yang terberat dari semua jenis ikan bertulang di luar sana. Orang terkadang menyebutnya kepala berenang karena bentuknya yang aneh. Makhluk ini memiliki bentuk yang aneh karena dilahirkan dengan sirip belakang yang tidak pernah benar-benar tumbuh. Siripnya terlipat ke dalam dirinya sendiri setelah hewan ini dewasa dan membentuk semacam kemudi berbentuk bulat. Ikan mola-mola sedikit roboh. Makhluk ini bergerak dengan bantuan sirip besarnya yang memungkinkan ikan ini berenang dengan bagian samping tubuhnya di atas. Penghuni laut ini adalah makhluk soliter. Makanannya kebanyakan adalah zooplankton dan ubur-ubur. Wabegong berbintik adalah salah satu hiu paling langka di dunia. Tubuhnya bisa tumbuh lebih dari 3 meter. Hiu ini mungkin tidak terlihat sama menakutkannya seperti beberapa kerabat hiunya, tapi cukup lihai dalam menangkap hewan yang tidak curiga dan dengan santai berenang melewatinya, sebagian besar pada malam hari. Hewan ini memiliki spirakel. Itulah sebabnya hiu ini dapat bernapas sambil tetap diam di dasar laut. Hiu ini menghabiskan sebagian besar waktunya dengan tidak bergerak. Itulah sebabnya kamu hampir tidak bisa menyadarinya. Tubuhnya yang rata dan sirip panggul dan dada yang besar menyatu dengan lanskap bawah laut. Itu sebabnya makhluk ini begitu pandai bersembunyi. Kemampuan ini membantu ketika hiu ini juga ingin melindungi dirinya sendiri. Wabegong berarti hiu karpet. Mereka biasanya tinggal di dekat dengan dasar laut di terumbu karang, di dasar yang berpasir, dan di bawah dermaga. Orang-orang bahkan melihat hiu ini di laut yang tidak cukup dalam untuk menutupi tubuhnya yang rata.
Blobfish tidak punya gigi dan tulang, sehingga hewan ini tidak dapat secara aktif berburu. Berhubung tidak punya banyak massa otot, ikan ini hampir tidak bisa bergerak. Mirip teman sekamarku dulu. Blobfish mendapatkan energinya dari hewan yang dimangsanya dari dasar laut. Hewan ini juga tahu cara menghemat energinya. Itulah yang biasanya terjadi dengan makhluk laut dalam. Tidak memiliki makanan sebanyak hewan yang berenang lebih dekat ke permukaan. Sebaliknya, mereka memiliki mekanisme tubuh khusus yang memungkinkan mereka untuk menghemat energi saat tidak tersedia banyak makanan. Tekanan pada kedalaman tempat blobfish tinggal adalah 120 kali lebih tinggi dari tekanan di permukaan. Itu sebabnya makhluk aneh itu terlihat seperti tumpukan jeli yang aneh hanya ketika dibawa ke permukaan. Tekanan di sini tidak cukup kuat untuk menjaga tubuhnya tetap menyatu. Berpisah itu memang berat, guys. White Margin Stargazer dapat bersaing dengan blobfish untuk mendapatkan gelar hewan paling jelek di laut. Bukan begitu? Ikan ini memiliki mata di bagian atas kepalanya, bersama dengan mulut menghadap ke atas yang digunakan makhluk ini untuk bersembunyi di pasir. Disitulah ikan ini menghabiskan sebagian besar waktunya dengan matanya saja yang menonjol dari pasir. Si ikan bersantai seperti ini sampai beberapa hewan kecil melintas di depannya. Makhluk ini dapat menyergap targetnya dengan sangat cepat, benar-benar dalam milidetik. Gerakannya ini menciptakan hisapan di dalam air yang menarik kepiting, ikan, atau hewan kecil malang lainnya. Taktik lain melibatkan racun. Ikan ini memiliki duri berbisa di tulang belikatnya yang membantu dalam menangkap hewan lain dan mempertahankan diri dari musuh. Meski tidak berhubungan dengan belut listrik, White Margin Stargazer bisa menghasilkan setruman listrik sebesar 50 volt. Dalam 30 tahun terakhir, para ilmuwan telah membuat penemuan luar biasa tentang makhluk baru yang hidup jauh di bawah permukaan laut. Dan nama makhluk itu adalah Spons harpa. Kalau kamu penasaran kenapa hewan ini baru sekarang ditemukan, aku mungkin punya jawabannya. Makhluk ini biasanya berada di kedalaman sekitar 3.400 meter di bawah permukaan laut. Spesies Spons ini pertama kali ditemukan di lepas pantai California berkat robot yang cukup kuat untuk menjelajahi kedalaman lautan tadi. Ini adalah area di bumi di mana makhluk yang tampak paling jinak pun bisa berpotensi berbahaya. Tapi para ilmuwan pun terkejut saat mengetahui makhluk ini lebih dari sekedar spons. Meski mungkin sudah jelas, Spons harpa mendapatkan namanya karena struktur dasarnya yang disebut ram punya bentuk yang sama dengan harpa. Tiap ram ini terdiri dari cabang horizontal yang menopang cabang vertikal paralel. Tapi jangan sampai penampilan harpa yang aneh dan lucu atau namanya yang imut ini menipumu. Yap, Spons harpa adalah pemburu laut dalam. Dia punya kemampuan unik untuk menangkap hewan kecil menggunakan rizoidnya, serat pendek dan tipis. Dengan rizoid ini, Spons harpa menempel ke dasar lumpur yang lembut dan menangkap makhluk kecil yang tersapu arus laut dalam ke cabangnya. Makhluk spons lain biasanya makan dengan menarik bakteri dan potongan bahan organik dari air laut dan menyaringnya melalui tubuh mereka. Tapi spons harpa kita tidak. Sebaliknya, dia mencaplok calon makanannya dengan kait berduri sangat kecil yang menutupi tiap cabang spons harpa. Spons harpa lebih suka krustasea kecil, seperti kepiting, udang karang, dan udang biasa. Saat spons harpa mendapatkan salah satunya di cengkeramannya, dia membungkus hewan itu dalam selaput tipis sebelum perlahan mencernanya. Jadi, bro, siapa yang makan kamu? Oh, si harpa, kasihan. Peneliti meyakini spons harpa menggunakan metode makan ini karena tak ada banyak nutrisi di bawah sana. Ini membuat cara makan seperti hewan penyaring tradisional kurang efektif. Penelitian menunjukkan makhluk itu masih dalam proses evolusi. Spons harpa mula-mula yang ditemukan peneliti cuma punya 2 ram. Namun belakangan, para ilmuwan menemukan spons harpa lain yang punya 6 ram. Spons harpa mungkin telah mengembangkan struktur mirip tempat lilin yang rumit ini untuk menambah luas permukaannya. Secara umum, spons harpa biasanya tumbuh hingga 30 cm. Namun, para peneliti telah melihat yang panjangnya 60 cm. Spons harpa bukan cuma unik, tapi juga indah. Lihat bola putih kecil di atas dahannya? Nah, gimana kalau kita melihat makhluk lain yang hidup di bawah zona fotik samudra bumi?
Zona fotik berarti area di bawah permukaan laut yang masih menerima sinar matahari. Oleh karenanya, ada banyak makhluk dan organisme berbeda yang hidup di sana. Hewan apapun yang hidup di luar area ini memenuhi syarat sebagai makhluk laut dalam. Cacing Tomopteris adalah cacing bersegmen yang bisa kamu temukan di zona senja, yaitu area yang terletak antara 200 sampai 1000 meter di bawah permukaan laut. Panjang makhluk ini biasanya tak lebih dari 2,5 cm, tapi yang terbesar bisa tumbuh hingga 30 cm. Sambil berenang dan makan, cacing ini melakukan apa yang peneliti gambarkan sebagai tarian halus yang menakjubkan. Alasannya, makhluk ini bisa berenang dengan sangat cepat dan bermanuver pada sudut sempit dengan mudah. Saat mendengar kata cacing, kebanyakan orang mungkin memikirkan cacing tanah. Jadi, menarik untuk mengetahui bahwa ada cacing laut dalam di luar sana yang tak pernah meninggalkan air sepanjang hidupnya. Kebanyakan dari kita pasti mencoba menghindari ubur-ubur yang beristirahat di atas pasir atau berenang di atas ombak laut. Tapi lain hal dengan Crossota jelly. Dia juga makhluk laut dalam. Sebagian besar ubur-ubur cantik ini berwarna merah rubi, jingga terang, atau ungu elektrik. Itulah yang membantu para peneliti menyadari bahwa mereka telah menemukan spesies ubur-ubur baru. Ukuran maksimal makhluk ini adalah 2,5 cm. Dia punya tentakel yang terbentang ke segala arah. Kalau kamu mendekati ubur-ubur ini, dia bakal menarik semua tentakel ini ke arah tubuhnya sebelum berenang menjauh dengan cepat untuk menghindari bahaya. Yap, kamu yang berbahaya. Crossota sangat langka, kamu nggak bakal sering melihatnya. Kamu mungkin perlu meminjam robot penyelam yang kubahas sebelumnya. Kalau cacing dan ubur-ubur mungkin kelihatan tak berbahaya. Beda cerita dengan Viperfish Pacific. Makhluk ini dilengkapi mulut yang terlihat besar, kayak aku. Dan gigi seperti jarum di dalamnya adalah kunci dari strategi berburunya. Viperfish Pacific hidup sekitar 1.500 meter di bawah permukaan laut. Tapi mereka termasuk di antara banyak hewan laut yang bermigrasi tiap malam dari kedalaman samudera ke perairan lebih dangkal untuk makan. Apa menu makan malam hari ini? Banyak ikan dan udang kecil. Makhluk ini bisa tumbuh hingga 30 cm. Kedua taring depannya yang menonjol dari rahang bawah ke matanya sendiri amat sangat dramatis. Saat dia membuka rahangnya, mulutnya bisa terbuka cukup lebar untuk menelan hewan kecil. Dan giginya membentuk sangkar untuk mencegah mereka kabur. Apa kamu pernah melihat makhluk bawah air yang mirip stroberi? Percaya deh, ada loh. Lihat saja titik-titik di cumi-cumi stroberi ini. Makhluk ini punya mata besar dan mata kecil. Kamu mungkin mengira mata unik ini bakal aneh dan gak nyaman, tapi justru sebaliknya. Mata kiri besarnya melihat ke atas. Itu melihat bayangan hewan lain di perairan remang-remang di atas. Bentuk tubular matanya membantu mengumpulkan cahaya sebanyak mungkin. Di sisi lain kepala cumi-cumi ini, kamu bisa melihat mata kanannya. Bentuknya kecil dan menghadap ke bawah. Mata ini mencari kilasan bioluminesensi yang dihasilkan oleh hewan di perairan yang lebih gelap di bawah. Nah, bioluminesensi berarti produksi dan emisi cahaya yang dihasilkan organisme hidup. Oh ya, cumi-cumi punya julukan, tapi bukan cumimi, tapi itu imut sih. Dia dikenal sebagai cumi-cumi juling. Nama ini diberikan karena perbedaan ukuran yang mencolok antara kedua matanya. Kayaknya mendingan cumimi deh. Karena cahaya tak mencapai laut dalam, tubuh cumi-cumi stroberi terlihat hitam. Ini membantunya bersembunyi dari musuh seperti hiu dan lumba-lumba. Secara umum, cumi-cumi stroberi tumbuh sepanjang 13 cm. Dia biasanya hidup sekitar 915 meter di bawah permukaan laut, tapi berenang ke perairan lebih dangkal pada malam hari. Bintang bulu adalah makhluk laut tak bertulang punggung, tapi punya lengan mirip bulu yang menyebar dari tengah tubuhnya. Makhluk ini pertama kali muncul sekitar 200 juta tahun lalu. Berkerabat dengan bintang laut, mereka terlihat mirip bunga. Tapi kalau kamu mendekatinya, dia bakal berenang menjauh. Tapi tak semua bintang bulu bisa berenang. Banyak spesies cuma bisa merangkak di dasar laut, seperti beberapa makhluk laut dalam lainnya yang sudah kita kenal. Bintang bulu bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Dia punya kemampuan menyeramkan untuk melepaskan lengannya, sama seperti beberapa jenis kadal yang bisa melepaskan ekornya. Ini juga membantu mereka kabur dari musuh mereka. Bintang bulu hidup di seluruh dunia, dari Khatulistiwa hingga kutub, dari perairan dangkal di atas terumbu karang hingga laut dalam.
Nah, mengingat kita sedang melihat-lihat banyak makhluk misterius, nama yang satu ini yang paling pas. Cumi-cumi vampir yang cepat wajib menjadi simbol resmi kehidupan di laut dalam. Hewan ini punya tubuh merah tua, mata biru besar, dan jaring mirip jubah yang terbentang di antara kedelapan lengannya. Fitur ini plus namanya mungkin menunjukkan bahwa makhluk ini adalah pemburu yang menakutkan. Kenyataannya, cumi-cumi vampir adalah makhluk yang bertubuh lunak dan pemalu dengan ukuran, bentuk, dan warna bola football. Panjangnya kira-kira 30 cm dan hidup 915 meter di bawah ombak. Hampir tak ada oksigen di sana, tapi predatornya juga relatif sedikit. Phew, aku harus istirahat dari topik yang satu ini. Tiba-tiba tubuhmu terasa berat, seakan-akan kamu sedang tidur di bawah selimut tebal yang super empuk. Kamu mau berlama-lama di atas kasur tanpa harus ngelakuin apapun. Tapi untungnya, kamu masih punya kekuatan untuk mengangkat selimut. Saat kamu membuka mata, semuanya terasa aneh. Di sekitarmu ada banyak cahaya biru. Matamu tiba-tiba terasa gatal dan ternyata kamu punya tentakel. Loh, tanganmu kemana? Oke lah, mending kita lewatin aja bagian pas kamu masih kebingungan ngeliat tubuhmu jadi kraken. Setelah hari-harimu dipenuhi dengan kengerian, kepanikan, dan kehebohan, akhirnya kamu bisa tenang. Nah, kira-kira gimana ya rasanya jadi monster laut yang paling nyeremin kayak gini? Selimut tebal tadi sebetulnya adalah tekanan air, dan tekanan air di kedalaman laut sangatlah kuat. Cuma ada sedikit makhluk laut yang bisa bertahan hidup di kedalaman ini. Kalau kamu nyeburi mobil penumpang, mobil itu akan remuk oleh berat air. Tapi ceritanya, kamu lagi jadi kraken, dan kamu lebih kuat dari segala jenis mobil. Tubuhmu gak akan remuk dalam kondisi kayak gini, kulit elastismu yang tebal bisa menahan semua tekanan, dan otot kuatmu bisa membantumu bergerak bebas. Nah, penjelasan soal cahaya biru tadi, di kedalaman laut, sinar mataharinya sangat minim. Posisi atas dan bawah juga sulit dibedain karena pengaruh tekanan air. Tapi untungnya, kamu punya mata besar seperti lensa teleskop yang mampu menangkap cahaya dari permukaan laut. Manusia biasa cuma akan ngelihat kegelapan di kedalaman ini, tapi matamu dilengkapi dengan fitur mirip alat penglihatan malam. Jadi kamu bisa ngelihat cahaya biru. Di kedalaman ini hampir nggak ada apa-apa, yang ada hanyalah kehampaan tak berujung. Kamu bisa ngelihat sejumlah ikan dan beberapa bangkai kapal. Makhluk laut yang ada di sini sangat unik, ada ikan angler dan beragam cumi-cumi transparan. Kalau dipikir-pikir, temanmu di sini hanyalah cumi-cumi raksasa dan kamu jadi ketua gengnya. Jadi kehidupan di bawah sini lumayan monoton. Kalau kamu mau berenang ke atas, pasti bakal lebih seru karena di situ ada banyak makanan. Setelah berenang naik, kamu ngelihat air di sekitarmu jadi lebih bening. Di kedalaman ini, cahaya mataharinya lebih banyak dan akhirnya kamu bisa ketemu sama penghuni laut lain. Penyu, hiu, ubur-ubur, gurita, dan ikan pari langsung kabur saat mereka melihatmu. Tapi ubur-ubur tetap diem tuh. Mereka cuek dengan kedatanganmu. Lalu kamu nyari tempat makan dan ngeliat sekawanan ikan. Mantap, ada makan siang tuh. Nyam, 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 nyam. Setelah makan, kamu tetap di situ sambil nakut-nakutin ikan dan lumba-lumba. Niatnya sih, kamu cuma mau ngisengin mereka. Kamu juga punya cara mantul untuk mengontrol ke-10 tentakelmu. Semua yang kamu rasain saat ini sangat sulit diungkapkan dengan kata-kata, tapi gimana jadinya ya kalau tanganmu terus membesar? Pasti bakal keren banget. Kamu bisa manjangin tentakelmu sampai seukuran pesawat Boeing. Kamu juga punya pengisap untuk mencengkram apapun sampai mangsamu nggak bisa lolos. Berkat tentakel ini, kamu bisa berenang cepat. Caranya dengan menggerakkan tentakel ke berbagai arah, lalu merapatkannya agar tubuhmu bisa maju. Arus air kuat yang terbentuk akan menghalau ikan ke arah samping. Dari kejauhan, kamu ngelihat paus biru. Ini adalah mamalia terbesar di dunia. Tapi di hadapanmu, ukurannya cuma sebesar anak anjing. Aktivitasmu cuma berenang, makan, nakut-nakutin hewan laut lain, gitu aja terus. Hidupmu mulai ngebosenin, mau sampai kapan kamu begini terus? 100 tahun atau 1000 tahun? Karena pengen seru-seruan, kamu berenang ke atas lagi dan matamu langsung silau oleh cahaya matahari terik. Artinya kamu perlu terbiasa dulu dengan kondisi ini.
Air laut terasa tenang dan tak berangin. Tiba-tiba di depanmu terlihat titik kecil. Wah, itu kapal nelayan besar dengan layarnya. Akhirnya kamu kedatangan tamu nih. Kamu pengen cepet-cepet ngelihat manusia dan nyeritain kisahmu. Jadi kamu langsung antusias berenang ke arahnya. Tapi bagi manusia, kamu kelihatannya remin. Kamu terjebak di jaring ikan. Untungnya kamu masih bisa merobeknya dan segera naik ke permukaan air. Kru kapal langsung ketakutan saat ngelihat kamu. Mereka berusaha kabur sambil berteriak, "Teman-teman, kalian mau kemana? Aku cuma pengen main bareng." Mereka kelihatan sangat kecil dan nelayan itu mulai ngelemparin tombak dan kapak ke arahmu, tapi kamu nggak ngerasa sakit. Kamu nempelin salah satu tentakelmu di atas dek kapal dan tiba-tiba kayunya hancur lebur. Seluruh bagian kapal itu rapuh banget, mirip kayak cangkang telur. Mending jangan disentuh deh. Saat kamu bermanuver, kapal tadi ikut oleng. Akibatnya, seluruh awak di atas kapal ikut tercebur ke dalam air. Tapi nggak apa-apa, kamu bisa memakai tentakelmu untuk nyelamatin mereka. Kamu berhasil mengangkat semua nelayan, tapi mereka malah ketakutan. Bahkan ada juga yang langsung pingsan. Kemudian kamu ngebalikin kapal itu ke posisi semula dan naikin para awak ke atas dek. Kamu mendorong kapal itu dan berenang ke daratan. Tapi kali ini, kamu nggak mau nunjukin dirimu ke banyak orang yang ada di pantai. Para pelaut yang tadi kamu selamatin pasti bakal bilang mereka udah lolos dari monster raksasa. Banyak orang akan ngomongin sosokmu yang bikin ngeri, tapi nggak ada yang percaya kalau kamu juga nyelamatin mereka. Ngenes banget kan? Kamu balik lagi ke dalam laut untuk beristirahat, tapi suara aneh mengusik tidurmu. Kedengarannya mirip banget kayak suara tetesan air pada keran. Saat ngebuka mata, kamu ngelihat kilatan cahaya samar. Apaan nih? Kamu berenang naik dan segera tahu kalau itu suara badai. Pasti terjangan badai itu lumayan parah. Langit terlihat gelap dan deburan ombak sangat tinggi. Ada kapal besar yang ikut terombang-ambing di tengah ombak. Bentuknya kelihatan asing dan terbuat dari besi. Di atasnya nggak ada layar karena ini adalah jenis kapal kargo modern. Sepertinya kamu udah tertidur selama ratusan tahun. Para awak kapal melihatmu dan mereka segera nyalain suar sinyal. Matamu silau oleh cahaya merah terang dan kamu manjangin tentakelmu, nggak sengaja ngedorong kapal itu sampai terbalik. Ternyata teknologi manusia sudah berkembang pesat saat kamu masih tidur. Terjangan badai semakin kuat, kapal itu mulai oleng ke sisi kiri dan kanan. Kamu memeganginya dengan tentakel, tapi para awak kapal lagi-lagi malah ketakutan. Mereka berteriak-teriak dan kamu langsung paham, monster purba telah keluar dari kedalaman laut dan menyerang kapal mereka. Ngelihat mereka ketakutan, kamu semakin gak nyaman, jadi kamu mulai berenang menjauh untuk ngumpet di dekat dasar laut. Menjadi kraken ternyata gak ada seru-serunya. Kamu cuma bisa ketemu ikan, tapi mereka gak bisa ngomong. Manusia takut sama kamu, dan kamu gak mau mengusik mereka. Hidupmu sangat kesepian, dan akhirnya kamu menyantap makan siangmu dan kembali tidur. Tapi tiba-tiba ada suara begini nih. "Hei Kraken, apa kamu bisa dengar suaraku?" Kamu langsung bangun dalam kondisi ketakutan. Itu suara siapa? Jangan-jangan legenda Flying Dutchman beneran ada. Masa hantu bisa ngomong sih? Kraken, kamu pasti bingung kan? Coba deh berenang ke permukaan air. Nanti juga kamu bakal tahu. Beberapa menit kemudian, kamu keluar dari air dan ngeliat kapal terbang besar. Kapal itu terbang beberapa meter di atas air. Tapi orang-orang di dalamnya gak ketakutan saat melihatmu. Mereka malah antusias menatapmu dan memperlihatkan simpati. Saat itu beberapa jam menjelang tengah malam. Beberapa orang dari total 2.200 penumpang kapal laut besar yang mewah ini masih berpesta di ruang utama kelas 1 yang indah. Sisanya tertidur di kasurnya masing-masing. Beberapa di antaranya di kabin luas yang dipenuhi lukisan dan dihiasi dekorasi cantik. Lainnya di ruangan kecil di bawah permukaan laut. Semua orang ini hanya punya satu kesamaan. Pada malam bulan April yang dingin itu, mereka semua tengah menempuh perjalanan dari Southampton di Inggris ke kota New York. Kapal itu bernama Titanic, dan saat itu Titanic dianggap tidak mungkin tenggelam.
Pada awal perjalanannya, kapal tersebut hampir bertabrakan dengan kapal uap New York. Untungnya, Titanic berhasil melewati kapal itu dengan jarak beberapa meter. Helaan nafas lega terdengar dari penumpang yang masih memenuhi geladak kapal. Sayangnya, mereka tidak tahu apa yang menunggu mereka dalam waktu dekat. Beberapa hari kemudian, saat kapal ini sudah berada di Samudra Atlantik Utara, 595 km dari Newfoundland, hal tidak terpikirkan terjadi. Sekitar pukul 11:40 malam, tanggal 14 April, mereka yang masih terjaga tersentak jatuh oleh kekuatan misterius dan kuat. Penumpang yang sudah berbaring di kasur terlempar ke lantai. Jeritan dan kebingungan menyelimuti udara. Beberapa bulan sebelum bencana ini melanda, bongkahan es raksasa pecah dari gletser di barat daya Greenland. Bongkahan ini terbuat dari salju yang sudah menumpuk sejak 100.000 tahun lalu, saat mamut masih menampakkan kakinya di planet ini. Saat gunung es ini baru memulai perjalanan, ukurannya besar sekali, panjangnya hampir 518 meter, dan beratnya mencapai 75 juta ton. Tapi kemudian, gunung es ini mengambang lebih jauh ke selatan dari yang biasanya, tepat ke wilayah yang harus dilintasi Titanic dalam perjalanannya menuju Amerika Utara. Bahkan setelah mencair di air selama berbulan-bulan, berat gunung es tersebut masih tersisa 1,5 juta ton. Bagian atasnya menjulang di atas air hampir setinggi 30 meter. Meski begitu, gunung es itu terlihat tidak berbahaya di hadapan kapal laut besar ini, tapi hanya pada pandangan pertama. Apa yang dilihat orang-orang hanyalah sebagian kecil dari sebongkah es raksasa. Bagian terbesar gunung es tersembunyi di bawah permukaan, dengan hanya 1/10-nya terlihat di atas air. Gunung es Titanic pun tidak terkecuali. Saat menabrak gunung es, kapal itu hancur. Tidak mampu membelokkan jalurnya, kapal itu menghantam es, memecahkan setidaknya 5 kompartemen lambungnya. Kompartemen ini dengan cepat terisi air, yang kemudian membanjiri setiap kompartemen di sebelahnya. Bagian depan kapal mulai tenggelam sehingga mengangkat bagian belakang hampir vertikal ke langit. Lalu, dengan suara gemuruh yang memekakan telinga, kapal itu pecah menjadi 2. Dan sisanya adalah tinggal sejarah. Tapi, bagaimana jika apa yang kita tahu tentang bencana itu tidak benar? Bagaimana jika kapal itu tidak karam oleh gunung es? Bagaimana jika ada sesuatu yang lebih berbahaya dan jauh lebih hidup yang sebenarnya menenggelamkan Titanic? Amat jauh di bawah permukaan, di samudera yang redup dan gelap, sekelebat bayangan mengintai. Bayangkan makhluk raksasa yang bulat, pipih, dan punya banyak lengan. Atau lebih tepatnya, tentakel yang kuat. Ia menyerupai cumi-cumi atau gurita raksasa, tapi jauh lebih besar. Deskripsinya bervariasi dari sepanjang 10 kapal sampai sepanjang 2,5 km. Rumor mengatakan, pelaut yang tidak beruntung terkadang salah mengira monster laut ini sebagai pulau. Tapi alih-alih menginjak tanah kering, mereka malah diseret ke dalam laut. Orang-orang ini bertemu sang Kraken, makhluk legendaris yang ditakuti oleh semua orang yang berlayar mengarungi laut. Biasanya, Kraken menghantui lautan di lepas pantai Norwegia sampai Islandia, bahkan sampai ke Greenland. Tak ada yang tahu apa yang membuat monster itu bergerak makin jauh dari rumahnya. Perairan Atlantik Utara sama dinginnya, dan makhluk itu merasa nyaman serta penasaran. Begitu dia melihat Titanic, kapal itu tidak punya peluang untuk lepas dari intaiannya. Di sini gelap, itulah sebabnya mereka yang berada di kapal tidak memperhatikan tanda bahaya pertama. Air di sekitar kapal mulai bergelembung. Jika telingamu peka, kamu dapat mendengar suara gemericik yang aneh. Jika matamu jeli, kamu bisa melihat ribuan ikan dan ubur-ubur muncul ke permukaan. Mereka merasakan ada sesuatu di bawah. Tapi, meski seseorang di Titanic menyadari semua tanda-tanda ini, mereka tidak akan punya waktu yang cukup untuk menjauh dari makhluk mengerikan itu. Ukurannya yang sangat besar serta tentakelnya yang super panjang dan kuat mengubahnya menjadi predator yang mustahil dihindari. Seorang anak laki-laki berusia 9 tahun yang berdiri di dek tidak tahu apa-apa tentang monster laut ini. Dia hanya melihat pulau-pulau kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul dari laut. Amat sangat lambat. Anak itu tidak paham kenapa, tapi semua darah di tubuhnya tiba-tiba berubah dingin. Ratusan ikan kecil melompat-lompat di genangan di antara gumuk-gumuk pasir ini. Tapi tak lama kemudian, mereka masuk ke dalam air melewati sisi sesuatu yang besar dan mengerikan. Beberapa objek runcing muncul ke atas permukaan. Anak laki-laki yang penasaran mengiranya sebagai tanduk. Objek ini terus tumbuh lebih tebal, semakin tinggi, naik dari permukaan. Tak lama, tanduk-tanduk ini menjulang di atas Titanic yang sangat besar, membuat kapal ini tampak kerdil.
Tanduk ini adalah lengan Kraken yang ditakuti. Anak laki-laki itu mematung karena ketakutan. Tapi kemudian dia melihat mata sang monster yang ukurannya sebesar gajah. Anak itu pun tersadar dan segera lari, berteriak seolah hidupnya sudah di ujung tanduk. Teriakan anak itu menarik perhatian penumpang lain. Mereka berkumpul di sepanjang sisi kapal, mencoba mencari apa yang sangat ditakuti anak itu. Dan kemudian mereka melihatnya. Satu persatu hingga semakin banyak penumpang dan awak kapal bersandar ke susuran kapal untuk melihat lebih jelas. Mereka tak ceroboh, hanya terperanjat. Tentu sulit mempercayai mata mereka ketika terdapat seekor monster mengerikan hendak menyerang kapal yang mereka tumpangi. Ditambah lagi, suasananya gelap dan tidak ada yang bisa melihat dengan jelas bayangan hitam apa itu sebenarnya. Tapi beberapa menit berikutnya membuktikan bahwa ini bukan fata morgana. Tiba-tiba makhluk itu mengangkat salah satu lengannya yang mengerikan dan merentangkannya ke arah kapal. Lengannya lebih panjang dari seluruh lambung kapal. Para wanita mulai berteriak dan pingsan, sementara para pria terlihat sama ketakutannya. Mereka yang berhasil menjaga diri tetap tenang, merangkul anak-anak dan lari mencari perlindungan. Saat itulah benturan kuat pertama mengguncang kapal. Kraken sudah bosan menunggu. Dia siap beraksi. Kepanikan melanda orang-orang di Titanic, berlari tanpa tujuan dan berteriak. Mereka menciptakan keributan yang membuat sang monster makin tertarik. Biasanya, monster itu hanya ingin menyendiri. Dia beristirahat jauh di dasar laut, menggunakan tentakel panjangnya untuk menambatkan diri ke dasar dan dengan tenang berburu makanan. Dia hanya naik ke permukaan saat cuacanya hangat atau saat terganggu. Titanic mungkin terlalu besar dan berisik, sehingga menarik makhluk itu keluar dari tempat tidurnya. Ketika sang monster naik ke permukaan dan melihat perahu besar yang berkilau, wow! Benda ini membuat sang Kraken terpesona. Dia mengangkat salah satu tentakelnya untuk menyentuh benda yang asing baginya ini. Bahannya keras dan sang monster bertanya-tanya apakah benda ini akan hancur ketika diremas. Tanpa membuang banyak waktu, dia melingkarkan beberapa lengannya ke sekitar kapal dan mencoba meremasnya. Makhluk kecil yang berisik berjatuhan ke laut, serta membuat suara bernada tinggi yang ricuh dan mulai mengganggu sang Kraken. Dia pun semakin marah. Setelah melepas cengkramannya, sang monster mengelilingi Titanic beberapa kali, bersiap untuk serangan berikutnya. Kali ini, serangannya jauh lebih kuat, membuat Titanic penyok dan rapuh. Satu gerakan tentakel yang cepat pun dilancarkan lagi, dan kapal malang ini mulai terisi air. Kraken mundur, seolah menikmati hasil karyanya. Tapi kemudian dia menyadari kapal itu mencoba bergerak cepat yang tampaknya sia-sia untuk menjauhkan diri darinya. Orang-orang di Titanic menghela nafas lega. Monster itu sudah tidak terlihat, akan tetapi mereka tidak tahu bahwa Kraken tidak pernah melepaskan mainannya. Kapal pun mulai melambat, bagian belakangnya perlahan terangkat, dan bagian depannya masuk ke bawah air. Penumpang dan anggota kru jatuh ke geladak. Kebanyakan dari mereka terlalu takut untuk bersuara. Itulah sebabnya semuanya terjadi dalam kesunyian yang menakutkan. Kapal pun terbelah menjadi dua karena beratnya sendiri. Suaranya begitu keras sehingga sang Kraken pun menjauh ketakutan. Karena terkejut, dia menyelam kembali ke laut yang menciptakan pusaran air besar di sana. Pengisap di tentakelnya menyeret apa yang tersisa dari Titanic ke kedalaman laut. Apa yang paling tragis di sini? Sang Kraken bahkan tidak tertarik pada manusia di atas kapal. Makhluk ini sudah kenyang mengunyah ikan. Dia tidak membutuhkan mangsa yang lebih besar. Keingintahuan makhluk inilah yang kini menarik Titanic ke bawah laut. Apa kapal megah itu punya harapan selamat? Menurutku, kamu tahu jawabannya. Air menggelegak di bawah perahu memancingmu, seperti ada sesuatu yang sedang berusaha keluar dari air. Gelegak itu makin dekat. Air seperti mendidih. Tiba-tiba kamu melihat rahang raksasa dan gigi-gigi yang berkilauan. Beberapa detik kemudian, seekor hiu raksasa meloncat keluar dari air dan menghancurkan perahu dalam satu gigitan. Itulah Megalodon, ikan terbesar yang pernah ada di muka bumi. Sudah lama kita menggambarkan Megalodon seperti ini, versi hiu putih yang lebih besar. Tapi ilmuwan terus berdebat mengenai tampilannya. Sejauh ini mereka sepakat gambaran hiu raksasa tersebut salah. Inilah data yang diyakini para ilmuwan. Ukuran, panjang sekitar 15 meter. Itu sebesar bus sekolah dan sebanding dengan panjang gerbong kereta bawah tanah. 8,5 kali tinggi rata-rata manusia. Yuk, kita bandingkan dengan hiu putih modern. Megalodon 3 kali lebih besar. Tapi itu hanya perkiraan kasar.
Kita tidak punya rangka megalodon utuh yang diawetkan. Itu karena megalodon tidak punya tulang, tapi hanya tulang rawan saja. Tidak banyak yang tersisa selama 3,6 juta tahun sejak megalodon punah. Yang tertinggal hanya gigi dan sedikit tulang belakang. Sebagai perbandingan, dinosaurus punah sekitar 66 juta tahun yang lalu. Namun, tulang padat mereka terawetkan dengan sempurna, dan kita punya berbagai contoh rangka dinosaurus. Ilmuwan telah memperhitungkan ukuran megalodon berdasarkan gigi-gigi dan rahangnya. Ini sebuah gigi. Panjangnya sekitar 18 cm, lebih besar dari telapak tanganmu, dan 3 kali ukuran gigi hiu putih modern. Lebar rahang megalodon 2 meter dan memiliki 5 baris gigi. Totalnya 276 gigi setajam pisau cukur. Fosil lainnya yang terawetkan adalah kolom tulang belakang. Ini terdiri dari 150 tulang belakang, lebar masing-masing adalah 15 cm. Tulang ini mengandung banyak kalsium karena megalodon suka susu segar dingin. Bukan sih, tapi karena tulang belakang itu harus menopang massa luar biasa hiu raksasa. Berdasarkan fosil ini, ilmuwan membuat model dan hanya mengkalkulasi perkiraan ukuran megalodon. Tapi ikan tersebut hampir tidak mungkin lebih besar. Semua itu terkait pernapasan mereka. Makin besar ikannya, makin banyak oksigen yang dibutuhkan. Yang artinya area insang lebih luas, yaitu organ yang menyaring air dan mengumpulkan oksigen. Jika megalodon berukuran lebih besar, ia akan mengalami kesulitan untuk bernapas. Jadi, ilmuwan percaya bahwa ukuran maksimal megalodon adalah 15 meter. Rata-rata, ukurannya beberapa meter lebih kecil. Wih! Nah, sekarang beratnya. Rata-rata bobot megalodon sekitar 30-35 ton. Untuk perbandingan, berat seekor hiu putih adalah 1 ton, yang artinya 30 kali lebih kecil. Percaya aku deh, bus sekolah 4 kali lebih ringan dengan berat 7,5 ton. Bobot seekor megalodon sebanding dengan sebuah pesawat Boeing 737 dalam kondisi kosong. Tapi, paus biru modern mengalahkan megalodon dalam hal ukuran dan bobot. Panjang 30 meter lawan 15 meter, hampir 2 kali panjangnya. Berat paus biru sekitar 180 ton. Itu seperti 6 megalodon atau 6 pesawat penumpang. Atau seperti 33 gajah dewasa. Kamu suka kan perbandingan ini? Nah, sekarang tampilan megalodon. Ilmuwan percaya megalodon tidak mirip hiu putih. Megalodon berasal dari keluarga ikan lain dan paling mungkin mirip dengan hiu macan pasir raksasa. Moncong pipih, mata kecil. Sirip punggungnya bergerak ke belakang. Hiu pasir mempunyai 2 sirip punggung berukuran hampir sama. Warnanya coklat muda dengan perut putih. Mungkin juga berbintik-bintik merah kecoklatan di seluruh tubuhnya, seperti hiu pasir. Kita terbiasa berpikir bahwa megalodon adalah makhluk yang mengerikan sejak temuan fosil pertamanya, yaitu pada zaman Renaissance. Orang-orang menemukan beberapa gigi di bebatuan. Awalnya dikira lidah naga atau ular. Dan inilah gambar pertama yang menunjukkan seperti apa rupa pemilik gigi-gigi tersebut. Moncong besar dengan hidung mengerikan dan banyak sekali gigi setajam pisau cukur. Kita juga punya bukti bahwa megalodon adalah raja pemburu yang brutal dalam rantai makanan. Senjata pertama mereka adalah pemukul. Namun, megalodon adalah perenang lambat. Dia hanya bisa melaju sampai dengan 18 km per jam. Sebagai perbandingan, hiu putih modern bisa mencapai 50 km per jam dalam mengejar mangsanya. Manusia perenang tercepat hanya bisa mencapai 10 km per jam. Ya, semoga berhasil dengan itu. Tapi, massa megalodon luar biasa besar. Meskipun lambat, pemukulnya memiliki kekuatan luar biasa. Megalodon akan mengejutkan mangsanya. Ia hanya punya 1 peluang untuk memukulnya. Jika meleset, mungkin butuh waktu terlalu lama untuk pukulan yang kedua. Kemampuan bermanuver megalodon bisa dibandingkan dengan truk besar. Tapi jika pukulan itu berhasil, mangsa akan terkejut dan tidak bisa bergerak. Pada titik ini, megalodon membidik titik-titik lemah, seperti sirip dan ekor mangsanya. Ilmuwan telah menemukan banyak fosil paus purba dengan bekas gigi megalodon. Ternyata, hiu raksasa tersebut tahu di mana letak organ vital mangsanya dan bisa menyerangnya. Ketika mangsa lumpuh, megalodon membuka gigi-giginya. Seorang dewasa yang berdiri tegak bisa dengan mudah masuk ke dalam rahangnya yang terbuka. Dan berdasarkan berbagai perkiraan, kekuatan gigitan megalodon hampir 11 ton. Bayangkan, bobot 3 mobil SUV terkonsentrasi di ujung sebuah gigi tajam.
itu 9 kali lebih besar dari kekuatan gigitan hiu putih terbesar dan 6 kali kekuatan pemegang rekor gigitan modern, buaya air asin. Nih, lihat peta di mana fosil megalodon ditemukan. Amerika Selatan dan Utara, Eropa, Asia, Australia. Megalodon adalah penguasa semua lautan dan nyaman berada di mana saja di planet kita. Kita bahkan telah menemukan fosil hiu raksasa itu di dalam sedimen air tawar. Mungkin hiu ini tidak takut memasuki sungai untuk berburu. Ilmuwan lain mengatakan mungkin megalodon bahkan bukan predator. Semua ini karena ukurannya. Ikan ini tidak bisa berenang dengan cepat, tidak bisa bergerak cepat seperti hiu putih. Jika mangsa mencoba meloloskan diri, megalodon tidak akan mengejar, sebab dia tidak akan pernah bisa mengejarnya. Masalah lain adalah rangka megalodon. Tulang rawan mereka lebih lemah daripada tulang biasa. Jadi sistem otot hiu raksasa ini tidak sebesar dan sekokoh itu sejak awal. Bahkan mungkin megalodon adalah pemakan bangkai dan tidak pernah berkelahi. Inilah salah satu alasan kenapa hiu-hiu purba menjadi punah. Megalodon suka perairan dangkal yang hangat, dengan suhu berkisar mulai 12 derajat Celcius. Tapi lebih dari 3 juta tahun lalu, iklim menjadi lebih dingin. Ini menghilangkan wilayah dan banyak makanan megalodon. Paus primitif yang menjadi makanan utama hiu raksasa ini mulai menghilang. Predator yang lebih cepat mengambil sisa-sisa makanan tersebut. Megalodon mulai kelaparan. Dalam evolusi, satu pemain baru masuk, paus bergigi, nenek moyang dari paus pembunuh modern. Paus ini hidup dalam gerombolan dan memiliki otak yang lebih besar dibandingkan megalodon. Jadi, seiring waktu, mereka mulai berkompetisi dengan megalodon. Mereka memanfaatkan kecanggungan megalodon. Sekawanan paus pembunuh bisa dengan mudah menang dalam kompetisi melawan seekor hiu raksasa. Banyak ilmuwan percaya, inilah alasan menghilangnya hiu terbesar di dunia tersebut. Tapi ada teori bahwa megalodon masih hidup dan menjelajahi perairan gelap planet kita. Beberapa nelayan Australia diduga telah bertemu dengan hiu berukuran luar biasa. Tapi tak seorang pun bisa mengkonfirmasi kesaksian ini. Penggemar teori ini percaya bahwa hiu raksasa bisa bersembunyi di perairan dalam jauh dari pengamatan manusia. Di Palung Mariana misalnya, ini adalah tempat terdalam di planet kita. Palung ini lebih dalam dari ketika kamu menaruh Gunung Everest di dalam laut. Dan kita bahkan telah menemukan gigi megalodon di sana. Tapi, sains bilang bahwa hiu raksasa semacam itu tidak bisa hidup di Palung Mariana karena banyak alasan. Pertama, suhunya terlalu dingin. Mungkin megalodon adalah ikan berdarah dingin, sehingga dia harus menggunakan kehangatan lingkungan sekitar untuk bertahan hidup. Tapi, air di Palung Mariana dingin, sekitar 4 derajat Celcius. Itu karena semakin dalam, semakin sedikit sinar matahari yang bisa menembusnya. Alasan kedua adalah tekanan. Tiap kedalaman 10 meter meningkatkan tekanan sebesar 1 atmosfer. Yaitu, di kedalaman 30 meter, air menekan kamu 3 kali lebih kuat daripada yang kamu rasakan di permukaan. Otot-otot dan tulang rawan megalodon yang lemah tidak memungkinkannya menyelam sampai ke dalam Palung Mariana. Dan yang paling penting, makanan. Makin jauh dari permukaan laut, makin sedikit organisme yang hidup. Megalodon terbiasa makan paus primitif yang ukurannya berkisar antara 3-7 meter. Penghuni Palung Mariana hanyalah ikan-ikan kecil. Megalodon tidak akan bisa menangkapnya. Dan mengingat ukurannya, yang dilakukan megalodon hanyalah makan dan kemudian mencari makanan lagi. Bandingkan bobotnya dengan bobot manusia. Rata-rata manusia dengan berat badan rata-rata 80 kg harus mengasup sekitar 2000 kalori sehari. Bobot megalodon 470 kali lipatnya, sehingga butuh jauh lebih banyak kalori. Jadi, semua ikan penghuni Palung Mariana hampir tidak bisa mencukupi kebutuhan makanan megalodon selama beberapa hari saja. Jadi, semua teori ini tentu saja tidak benar. Tapi, tetap saja berhati-hati di luar sana adalah tindakan cerdas. Tahu kan maksudku? Kamu bakal ngeri nggak nih setelah tahu fakta ini? Ternyata sejumlah hiu bisa loh memuntahkan isi perutnya, kemudian menelan muntahannya lagi. Mayoritas hiu suka makan besar, tapi pencernaannya nggak bisa memproses semua makanan yang ditelan. Cangkang dan paruh kura-kura, bulu dan tulang burung, capit lobster, dan benda asing lain perlu dibuang. Jadi, hewan laut ini akan melepeh perut dan seisinya, kemudian memasukkannya lagi ke tempat semula. Proses ini biasanya cuma berlangsung selama sedetik.
Hiu putih besar dan hiu mako punya sistem pemanasan mata khusus. Retinanya bisa menghangatkan mata dan otak. Selain untuk mempertajam deteksi gerakan, sistem ini juga bisa meningkatkan resolusinya. Hiu mako juga sering berenang vertikal saat melewati air yang suhunya berubah. Nggak seperti kebanyakan manusia yang cuma bisa menggerakkan satu rahang, hiu bisa menggerakkan keduanya dengan leluasa. Dengan begini, cengkeramannya lebih kuat dan proses mengunyahnya lebih cepat dan lumat. Kok serem ya? Dalam sekali bereproduksi, hiu bisa menghasilkan banyak anak sekaligus, meskipun jumlahnya bervariasi untuk tiap spesies. Hiu biru, misalnya, saat berkembang biak, ia bisa punya lebih dari 130 anak sekaligus. Gigitan hiu putih besar lebih kuat daripada mayoritas kucing hutan. Pemburu bawah air sepanjang 6 meter ini bisa menghasilkan kekuatan lebih dari 276 kg per cm persegi, atau 4 kali lipatnya kekuatan singa dan harimau. Manusia jelas kalah jauh lah, karena kekuatan gigitannya cuma 10-14 kg per cm persegi. Hiu bengkak melindungi dirinya dengan minum banyak air agar tubuhnya membesar 2 kali lipat. Tujuannya untuk menakut-nakuti predator. Seumur hidup, gigi hiu bisa sebanyak 50.000, tapi nggak semuanya kuat. Yang terkuat dan terbesar berada di depan, sedangkan yang kecil dan kurang kuat berada di belakang. Meski begitu, kalau gigi depannya rusak, gigi yang lebih lemah juga bisa menggantikannya. Pertumbuhannya bisa begini karena akar giginya nggak terlalu dalam seperti gigi manusia, sehingga bisa digerakkan. Tekstur kulit hiu mirip dengan amplas karena terdiri dari sisik mirip gigi kecil. Karena sisiknya mengarah ke ekor, gesekan dengan air jadi berkurang. Hiu paus punya kulit super tebal. Di beberapa bagian tubuh kulitnya bisa setebal 15 cm. Teksturnya termasuk paling keras di dunia binatang. Untuk mengambil sampel darahnya, para ilmuwan perlu berusaha ekstra keras. Indra penciuman hiu sangat tajam, dan rupanya ada indera tambahan yang dipakai untuk mendeteksi hewan lain. Di sekitar kepala, lubang hidung, dan di bawah moncongnya terdapat pori-pori khusus. Organ khusus ini berfungsi seperti penglihatan kedua. Tiap makhluk hidup menghasilkan medan listrik kecil. Dengan pori-pori ini, hiu bisa melihat medan listrik ini, sehingga bisa tahu lokasi hewan lain. Pendengaran hiu juga tajam. Bahkan, ia bisa mendengar calon mangsanya dari jarak 914 meter. Hiu juga bisa menangkap suara berfrekuensi rendah, seperti suara yang dihasilkan oleh jaringan otot ikan. Hiu sudah ada di muka bumi sekitar 400 juta tahun dan telah melewati 4 dari 5 kepunahan massal. Umurnya jauh lebih tua dari Gunung Everest, manusia, dinosaurus, dan bahkan tumbuhan. Hewan jumbo ini sudah ada saat terumbu karang baru mulai terbentuk. Spesies hiu putih besar dan hiu raksasa bisa melompat dari air. Kedua spesies ini tercatat mampu melompat lebih dari 2,5 meter ke udara. Dengan manuver ini, mangsa anjing laut dan burung laut jadi lebih mudah ditangkap. Selain di Afrika Selatan, hiu yang melompat dari air sangat jarang dijumpai. Kerangka hiu terbuat dari otot dan tulang rawan. Karena nggak begitu padat, bobotnya jadi lebih ringan. Hiu pun jadi lebih fleksibel dan bisa menukik tajam saat mengejar mangsa. Kepala hiu martil berbentuk unik untuk membantu memperluas pandangan hingga 360 derajat. Matanya agak miring ke depan, sehingga bidang pandangannya saling tumpang tindih. Rahang hiu goblin yang nyeremin nempel di ligamen lentur. Rahang ini bisa terlontar dari moncongnya sejauh 8 cm. Oleh karenanya, hiu goblin bisa melempar mulutnya ke depan untuk menangkap mangsanya. Hiu nggak beristirahat seperti kita. Sebagian spesiesnya terus berenang-renang tanpa henti. Hal ini dilakukan agar air di dalam insang terus mengalir, sehingga monster ini tetap bernafas. Sebagian lainnya bisa beristirahat dalam keadaan setengah sadar, jadi waktu tidurnya memang khusus. Hiu juga nggak punya kelopak mata, makanya mata hiu terus terbuka dan pupilnya selalu mengawasi kondisi sekitar. Selain itu, mulutnya terus terbuka agar air bisa masuk melewati insang.
Hiu bisa berenang sangat jauh tanpa istirahat karena pola tidurnya aneh. Malahan, hiu putih besar bisa berenang sampai 3.200 km tanpa berhenti untuk makan ataupun beristirahat. Wah, memangnya nggak kelaparan? Primadona laut ini memanfaatkan lemak di dalam hatinya, yang bobotnya bisa sampai sepertiga berat tubuhnya. Dan ternyata, hiu nggak bisa berenang mundur loh. Ekornya bergerak ke depan, sedangkan sirip di dadanya membantu berbelok dan menjaga keseimbangan. Jadi intinya, anatomi hiu dirancang agar ia cuma bisa bergerak maju. Hiu nggak punya pita suara, sehingga nggak bisa bersuara untuk saling berkomunikasi maupun mengekspresikan emosi. Ia harus menggerakkan tubuhnya dengan berputar atau berbalik. Habitat hiu ada di seluruh samudra, tapi sebagian spesies juga hidup di sungai dan danau air tawar. Misalnya, hiu banteng yang pernah ditemukan di sungai tropis. Spesies ini diketahui bisa hidup di air tawar dan air asin. Hiu terkecil di dunia bernama hiu lentera kerdil. Hiu mungil ini cuma tumbuh sampai 20 cm. Meskipun tubuhnya kecil, ia bukan sembarangan hiu loh. Sebagian organnya bisa memancarkan cahaya, dan karena hidup di perairan dangkal, hiu ini berkamuflase di bawah sinar matahari. Hiu biru suka banget makan, bahkan bisa melebihi porsi yang seharusnya. Sebagian makanannya dibiarkan nggak tercerna selama berminggu-minggu sebagai cadangan energi. Hiu punya organ yang terlihat mirip lidah, namanya basihyal, dan letaknya ada di depan tulang rawan, memanjang dari dada menuju mulutnya. Organ ini nggak bisa digerakkan, dan fungsinya kurang diketahui. Meski mirip lidah, basihyal nggak membantu dalam proses pencernaan makanan. Organ ini juga bukan termasuk indera pengecap. Fungsinya cuma menopang sejumlah tulang yang terhubung ke insang. Di antara 500 spesies hiu di seluruh dunia, sebagian memang terlihat unik. Misalnya saja, hiu goblin, hiu raksasa, dan hiu pemotong kue. Ukurannya bervariasi, dari sekian sentimeter hingga bermeter-meter. Habitatnya juga beragam. Hiu harimau bisa melahap sembarang benda yang ditemuinya, mulai dari kamera video, uang, plat nomor kendaraan, tali anabul, dan lain-lain. Kulit hiu paus membentuk pola yang unik. Bintik dan garisnya bisa digunakan untuk mengidentifikasi tiap individu, mirip sidik jari pada manusia. Hiu 6 insang bisa menyelam sangat dalam, kurang lebih setinggi 5 gedung Empire State. Saat lahir, gizinya juga sudah terpenuhi, dan setelah pergi dari induknya, anakan hiu ini nggak perlu mencari makan hingga berminggu-minggu. Kamu lagi rebahan di pantai dan memutuskan berenang sebelum tidur. Kamu pun memasuki air dan melihat pendar hijau kebiruan di kejauhan. Kelihatan kayak permata yang memantulkan cahaya bulan, jadi kamu terus melangkah. Hei, jangan pergi dari sana! Pendar itu mengambang ke arahmu, dan kamu melihat ikan kecil seukuran kucing di air. Kulitnya berpendar, kelihatan bersahabat, tapi sebenarnya ini adalah salah satu ikan paling berbahaya di bumi. Kamu tidak akan keliru membedakan hiu pemotong dengan predator laut lainnya. Mulutnya bundar, dipersenjatai dengan gigi-gigi kecil tajam yang bisa meninggalkan bekas berbentuk kukis di perahu kayu. Meski kecil, ikan ini membuat takut hiu putih, paus, hiu martil, dan hiu-hiu lainnya. Bahkan, ikan ini pernah berhasil merusak kapal selam dengan gigitannya. Biasanya, predator ini tinggal jauh di kedalaman laut, tapi ada juga kasus ketika ikan ini menyerang manusia. Kamu menyelam, sedang melihat-lihat dasar laut ketika tiba-tiba sadar ada yang mulai bergerak. Ada beberapa jenis ikan yang bisa menyatu dengan lanskap lautan, dan salah satunya adalah hiu malaikat. Tampilannya mirip ikan pari dan sepertinya cukup ramah. Jangan mendekatinya ya. Predator ini gesit dan rahangnya yang kuat penuh dengan gigi-gigi tajam. Ikan ini agresif dan bisa menyerang. Kamu sedang berenang pakai kacamata selam dan melihat sekawanan ikan kecil di kejauhan. Sesuatu yang panjang melayang ke kawanan itu dan mulai memutar airnya. Ikan-ikan berenang ke segala arah. Itu pasti hiu monyet yang sedang menangkap mangsa. Hiu ini memiliki ekor yang panjang mirip cambuk dan menggunakannya untuk memikat ikan-ikan kecil. Tentu kalau hiu ini melihat bahaya, dia akan melambaikan ekornya untuk membela diri dan kamu pasti nggak mau kena pukulan kuatnya. Kalau kamu melihat ikan dengan tonjolan kecil mirip tanduk di atas matanya, kemungkinan besar itu adalah hiu tanduk. Predator ini tidak agresif. Dia bisa berenang dengan tenang di laut dan mencari makanan favoritnya, kepiting, lobster, dan bulu babi. Tapi sebaiknya jangan mendekatinya ya, karena gigitan hiu ini adalah yang terkuat di antara seluruh spesies hiu.
dan punggung serta siripnya tertutup oleh duri-duri tajam. Jika kamu melihat hiu ini di pesisir Normandia, Prancis, itu pasti hiu tanduk Prancis. Enggak kok, aku cuma ngarang. Salah satu hiu paling menakutkan yang bisa kamu jumpai adalah hiu goblin. Kamu bisa mengenalinya dari ekor panjang dan warna kulitnya yang agak pink. Hiu ini hidup di pesisir Jepang dan memperoleh namanya dari tampilannya yang tidak biasa. Bayangkan kamu sedang di perahu dan melihat hiu ini berenang melewatimu. Kamu mengambil sepotong steak dan mengangkatnya ke atas laut. Hiu itu keluar dari air dan ingin meraihnya. Dia membuka mulutnya dan rahang bergigi tajam keluar untuk mengambil daging langsung dari tanganmu. Lalu dia memasukkan rahangnya kembali dan berenang menjauh. Untuk bertemu hiu ini, kamu harus turun dahulu ke dasar laut. Di sana hampir tidak ada cahaya, tapi kamu bisa melihatnya dari kejauhan. Kepala biru yang berpendar. Tubuh hiu itu hitam sehingga sulit terlihat. Hanya kepalanya saja yang seolah kelihatan berenang sendiri. Predator kecil ini muat di telapak tangan orang dewasa, tapi sebaiknya jangan memegangnya kalau tidak mau bertemu giginya yang tajam. Hiu ini dinamakan hiu lentera ninja. Tidak ada yang tahu kenapa kepalanya berpendar. Mungkin itu caranya untuk memikat mangsa, tapi ada juga teori bahwa hiu saling berkomunikasi dengan cahaya. Di perairan laut dalam, kamu bisa melihat ular besar. Ular ini seperti merayap di dasar laut, gerakannya cepat dan gesit. Predator laut ini juga termasuk hiu. Hiu berjumbai bukan hanya mirip ular dalam hal tampilannya, dia juga bisa menelan mangsanya yang lebih besar dari setengah tubuhnya yang sepanjang 2 meter. Giginya tajam ada 200. Kamu takkan keliru membedakan ikan ini dari belut laut atau makhluk laut lain yang mirip ular. Di perairan dingin, tempat kebanyakan hiu tidak berenang, kamu bisa menemukan makhluk luar biasa ini. Kemungkinan besar kamu tidak akan melihatnya sebab hiu mako sirip pendek berenang terlalu cepat. Kecepatannya sekitar 55 km per jam, lebih cepat dari seekor leopard. Mangsanya tidak berpeluang lolos dan musuhnya tidak pernah bisa mengejarnya. Jika kamu melihat gua kecil bersinar dengan gigi-gigi aneh mirip piring yang bergerak mendekatimu dari kedalaman, kamu harus segera keluar dari air. Tapi kamu tidak mungkin melihat ikan ini langsung. Hiu bermulut besar adalah salah satu hiu terlangka di dunia. Para ilmuwan belum sepenuhnya mempelajari ikan ini. Ikan ini punya ukuran sebesar mobil, jarang menutup mulutnya yang besar. Mulutnya bisa menampung manusia dewasa. Untungnya, hiu ini makan plankton, jadi tidak akan membahayakanmu. Kamu tidak akan keliru membedakan hiu ini dari hiu yang lain. Hiu gergaji adalah ikan berhidung panjang, menyerupai gergaji. Gerigi kecil di hidungnya adalah gigi yang tumbuh keluar. Tiap giginya dilengkapi elektroreseptor yang bisa merasakan medan listrik dari ikan lainnya. Jika visibilitasnya buruk, hiu ini bisa mendeteksi mangsa menggunakan hidungnya sebagai radar. Hiu gergaji menguasai gergaji seperti pendekar pedang profesional dan bisa menghantam dengan kuat dan akurat. Hiu yang akan melihatmu jauh sebelum kamu melihatnya adalah hiu martil. Matanya yang terletak di kedua sisi martilnya bisa melihat ke segala arah sekaligus. Tidak ada ikan yang bisa berenang melewati hiu ini tanpa terlihat. Dia menggunakan kepalanya bukan hanya untuk mengamati pemandangan, tapi juga untuk berburu. Makanan kesukaan hiu martil adalah ikan pari. Ikan pari itu seperti selimut melayang tak kasat mata di dasar laut. Tapi ikan pari tidak bisa bersembunyi dari mata tajam hiu martil. Hiu ini menggunakan martilnya untuk memiting ikan pari ke tanah. Hei, gimana kalau kita kumpulkan hiu gergaji dan hiu martil dan kita suruh menjadi tukang? Aku butuh kursi nih. Di perairan Arktika, kalau cukup beruntung, kamu bisa bertemu hiu Greenland. Kamu akan jarang menemukan makhluk besar, lambat, tapi megah ini di permukaan air. Karena hiu ini menghuni kedalaman lautan. Ikan ini bisa hidup selama 300 tahun atau lebih. Jadi beberapa di antaranya mungkin pernah melihat masa ketika semua kapal masih terbuat dari kayu. Hiu putih dan hiu harimau adalah sebagian spesies utama yang bisa membahayakan manusia. Kamu bisa mengenalinya dari sirip segitiganya yang mencuat keluar dari air. Tapi lebih mudah memperkirakan kemunculannya jika kamu memperhatikan lingkungan eksternal. Kamu lebih mungkin menemukan hiu-hiu ini di pagi hari atau larut malam. Mending kalau sudah begini nggak usah masuk ke air, nyantai di pantai aja deh. Kamu juga harus menghindari muara sungai berlumpur dan air keruh. Disinilah hiu harimau, hiu yang paling temperamental di dunia, paling sering tinggal.
Tapi pertanda utama bahwa ada hiu di sekitar adalah perahu nelayan. Kalau kamu melihatnya di cakrawala, jangan masuk ke air. Orang menggunakan jaring untuk menangkap sejumlah besar ikan, dan di mana ada banyak ikan, disitulah hiu berpatroli untuk mencari makan. Jika kamu sedang di air dan melihat seekor hiu berenang mendekatimu, kamu masih punya kesempatan untuk selamat. Yang terpenting ialah jangan panik, itu jelas. Jangan berkecipak atau membuat gerakan mendadak agar tidak menarik perhatian hiu. Jangan berenang menjauh, karena dia bisa mengira kamu sebagai mangsa. Hiu akan mengelilingimu, jadi jangan sampai dia hilang dari pandangan. Kamu bisa berenang ke pantai perlahan-lahan, lalu cepat-cepatlah kabur. Tapi hati-hati, hiu masih bisa menangkapmu di air dangkal. Jika dia masih menyerangmu, kamu harus berjuang menyelamatkan diri. Titik lemah hiu ada pada mata dan insangnya. Dan hei, kasih tahu aku gimana kelanjutannya ya. Kamu sedang menyelam di kedalaman 3 km di bawah laut. Sudah, jangan tanya kok bisa dulu. Dengarkan saja, oke? Suhunya dingin dan tekanannya sangat kuat. Ikan saja tak terlihat. Tapi kemudian, kamu lihat ada objek yang berwarna hijau menyala. Nah, itulah cookie cutter shark atau hiu pemotong kue. Lehernya bersinar untuk menarik ikan dan santapan lezat lainnya. Hiu ini memang tidak terlihat menyeramkan sih. Ukuran tubuhnya kecil, cuma sebesar kucing. Kulitnya coklat dan mata besarnya berwarna hijau. Penampilan memang bisa menipu ya. Setiap malam, hewan ini berenang di permukaan air untuk memangsa hiu putih besar, paus, bahkan ikan todak. Kalau diamati dari dekat, mulutnya berbentuk bulat serta dipenuhi serangkaian gigi tajam. Fungsinya untuk menggigit sekaligus menggorok mangsanya. Hewan gahar bertubuh kecil ini disebut hiu pemotong kue karena gigitannya seukuran biskuit. Hiu ini bahkan diketahui bisa melumpuhkan kapal selam. Ya ampun, jangan-jangan kapal selamnya isi telur bebek. Hehehe. Selanjutnya, ada hiu yang tubuhnya sepanjang mobil. Yang pernah terlihat sih cuma sekitar 100 ekor. Dan kalau kamu pernah melihatnya sendiri, dijamin deh akan susah dilupakan seumur hidup. Kamu tahu kenapa? Mulut memang besar sekali. Namanya saja megamouth shark atau hiu mulut besar. Malahan ya, dalam posisi meringkuk, kamu bisa loh dimasukkan ke mulut besarnya. Tapi hiu ini tidak berbahaya bagi kita kok. Cara makannya dengan berenang dan membuka mulutnya lebar-lebar, sehingga bisa menyaring plankton dan organisme bawah air lainnya. Si mulut besar ini punya organ khusus yang bisa menyala di bagian mulut untuk menarik perhatian krustasea kecil. Habitatnya ada di laut dalam yang gelap gulita, tapi mungkin senyumnya sangat menawan. Hiu tikus juga punya bagian tubuh yang besar, ekornya. Ukurannya hampir setengah dari panjang tubuhnya dan bentuknya menyerupai baling-baling helikopter. Hiu ini cuma segelintir hewan yang menggunakan ekornya untuk berburu. Hiu tikus akan menyelinap di antara kawanan ikan, lalu mulai menggerakkan ekornya. Tujuannya untuk menakuti sebagian ikan sesuai dengan rencana busuknya. Saat merasa terancam, ia juga menggunakan ekornya untuk melindungi diri. Spesies hiu ini tidak menyerang manusia kok. Leganya. Berikutnya, angel shark atau hiu malaikat. Di laut memang ada beberapa spesies, tapi percaya deh, hewan ini memang hiu, bukan malaikat. Tubuhnya pipih seperti ikan pari dan kulitnya berpola untuk membantunya menyamarkan diri di dasar laut. Karena kemampuan menyamarnya ini, para penyelam seringkali tak sengaja menyentuhnya. Gerakannya sangat cepat dan rahangnya juga kuat. Tapi tenang, target buruannya hewan-hewan kecil kok, bukan kita. Hiu tanduk punya dua tonjolan seperti tanduk di atas matanya. Di dunia perhiuan, spesies ini bisa dibilang sebagai kakek hiu karena tidak agresif, lamban, dan keseringan begadang. Makanan favoritnya bulu babi dan krustasea. Gerakan siripnya di dasar laut terlihat seperti kaki berjalan. Tapi jangan remehkan hewan ini ya, karena gigitannya termasuk yang terkuat dari semua hiu. Hiu tanduk perlu gigi yang kuat untuk menghancurkan cangkang hewan buruannya. Perlu snack banyak kan biar bisa terus begadang? Nah, sebaiknya jangan coba-coba menyerangnya lah. Siripnya dipenuhi duri tajam. Predikat hiu terjelek disematkan pada hiu goblin. Belum cukup sampai situ loh. Tampilannya saja nyeleneh dan tubuhnya besar, mirip sepeda motor pink yang menyelami lautan.
Ekornya memang panjang dan hidungnya juga tak kalah panjang. Goblin hidup jauh di kedalaman laut dan suka makan cumi-cumi. Meski tak secepat kerabatnya, hiu ini sangat pandai mengendap-endap. Bahkan, ia punya teknik rahasia untuk menangkap cumi-cumi yang memang terbukti ampuh. Si goblin akan berenang di belakang cumi-cumi dan terus mengejarnya. Semakin dekat, ya, terus mendekat. Tapi si cumi-cumi tak mau melambat. Enak saja. Wah, kasihan. Sepertinya hiu ini akan puasa makan enak lagi kali ini. Tapi kemudian, mulutnya terbuka. Rahangnya menempel di lipatan kulit, jadi bisa terlontar dari mulut. Namanya juga hiu, sudah pasti giginya juga tajam. Jangkauan rahangnya ini membantu si hiu menangkap mangsa. Setelah selesai makan, rahangnya kembali masuk ke mulutnya. Hiu ini sering terlihat di pesisir Jepang. Sebenarnya, nama goblin berasal dari nama makhluk tengu merah berhidung panjang dalam mitos dan cerita rakyat Jepang. Ternyata ada loh yang jauh lebih keren dari hiu ninja. Namanya hiu lentera ninja. Coba bayangkan ada terowongan yang bisa membawamu ke dasar laut. Kamu tak bisa melihat apapun, semuanya gelap. Tiba-tiba ada seberkas cahaya yang bergerak-gerak di kejauhan. Cahaya itu terus mendekat menuju ke arahmu. Oh, ternyata kepala hiu yang menyala biru. Ih, horor banget. Kelihatan seperti kepala buntung. Tubuh hiu lentera ninja berwarna hitam pekat, sehingga hampir tak terlihat dalam gelap. Ukurannya sih cuma sebesar lengan orang dewasa. Tapi giginya yang kecil plus tajam itu tak bisa dianggap remeh. Belum ada yang tahu pasti sih kenapa tubuhnya bercahaya. Mungkin untuk menarik mangsa. Teori lain menyatakan cahaya ini berfungsi sebagai alat komunikasi dengan kawannya. Hah? Memangnya si ninja punya kawanan? Wah, hiu kepala martil. Hiu ganas ini bisa seberat 0,5 ton. Mamalia ini hidup di perairan tropis di seluruh dunia dan paling mudah dikenali di kalangan hiu. Matanya terletak di sisi kepala martil. Artinya, predator ini bisa melihat hampir ke segala arah. Otot lehernya juga istimewa karena bisa menggerakkan kepala ke atas dan ke bawah agar bisa melihat lebih jelas. Makanan favoritnya, ikan pari. Itu loh, ikan bertubuh pipi yang berenang-renang di dasar laut serta berkamuflase agar terlihat seperti pasir dan batu. Ikan pari bertahan hidup dengan menyamarkan warna tubuhnya sesuai lingkungan sekitarnya. Trik ini seringnya berhasil dilakukan sih, tapi mata si hiu martil bisa melihat semua objek. Hiu putih besar, hiu kepala martil, dan hiu besar lain bisa hidup sampai 25 tahun. Tapi hiu yang satu ini bisa hidup jauh lebih lama. Hiu Greenland, masa hidupnya selama 300-500 tahun. Hiu ini sering dijumpai di perairan Atlantik Utara dan Arktik. Hiu ini suka berenang di laut dalam yang gelap, jadi hidungnya dipakai untuk mengendus mangsa. Karena lebih sering berada di kedalaman, hiu ini bisa menyesuaikan diri dengan tekanan ekstrem. Hiu Greenland merupakan salah satu hewan laut tertua, terbesar, dan terlambat di bumi. Coba bayangkan, kamu sedang berlayar di perairan Arktik, lalu melihat hiu. Ia perlahan berenang membelah lautan yang dingin. Umurnya mungkin 400 tahun lebih tua dari kamu. Sebagian besar hiu termasuk omnivora atau pemakan segala. Mangsanya beragam, mulai dari lumba-lumba, hiu lain, kepiting, bulu babi, ikan kecil, dan bahkan ikan besar. Hotdog. Yang ini enggak lah. Nah, kalau bonnet head shark lain lagi. Hampir setengah dari makanannya berupa alga. Sebenarnya hewan ini masih berkerabat dengan hiu kepala martil, tapi kepalanya lebih mirip dengan skop. Saat berpapasan dengan hewan yang satu ini, bisa-bisa kamu malah mengiranya sebagai ular laut atau cacing air raksasa. Hiu berjumbai suka berenang di dasar lautan seperti kebanyakan hiu. Saat sedang mengejar mangsa, gerakannya memang seperti ular. Sama seperti ular, hiu berjumbai juga senang menelan mangsanya bulat-bulat. Hewan ini tidak ompong kok, giginya sekitar 200 buah, tajam semua pastinya. Hiu gergaji punya hidung panjang putih dan berduri tajam. Duri atau gigi di hidungnya itu akan selalu tumbuh. Di tiap giginya terdapat reseptor listrik untuk membantunya mendeteksi keberadaan di sekitarnya. Fungsinya mirip seperti radar kapal. Saat mendekati waktu makan, hiu ini berenang sambil menyerang mangsa dengan hidungnya, menyabat seperti ksatria pedang yang sedang unjuk kebolehan.
Dijamin, kamu tak akan sempat berkedip kalau hiu ini melintas di depanmu. Barusan lihat nggak? Nah, kalau sekarang, inilah hiu tercepat di dunia, hiu mako sirip pendek. Kecepatan renangnya bisa mencapai 55 km per jam. Kalau di darat sih memang tidak seberapa cepat, tapi kalau di air termasuk cepat loh. Lebih lambat dari cheetah, tapi lebih cepat dari kebanyakan anjing. Hewan ini berdarah panas, terbilang langka di kalangan hiu. Dengan fungsi ini, hiu mako bisa berenang di perairan dingin sampai jauh. Hiu biasa tentu tak akan sanggup melakukannya, malah tak akan bisa bertahan. Ikan todak masih bisa menyalip loh. Kemampuan renangnya bisa secepat 90 km per jam. Ikan ini memang bukan hiu, tapi patut diperhitungkan. Dalam kompetisi, ikan todak biasanya berhasil menjadi jawaranya. Jadi bisa dibilang ikan ini bukan cuma cepat, tapi super duper cepat. Di dekat hidungnya terdapat kelenjar yang memompakan minyak khusus. Minyak ini kemudian menyebar ke seluruh hidung dan keluar melalui lubang kecil. Sifatnya anti air dan bisa membantu si hiu berenang membelah air dalam kecepatan tinggi.